Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia kita bersama, telah memberi kita nikmat Islam dan kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir pada saat sekarang ini dalam rangka diseminasi modul 14 budaya positif yang insya Allah akan dipaparkan oleh CGP hebat kita, yaitu Bu Lise Aprianti dan Bu Rati Apriani. Dan salawat dan salam tidak lupa kita tunjukkan kepada yang kita, yakni Rasul Muhammad SAW. Allahumma Muhammad Muhammad. Baiklah Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara diseminasi ini. Diseminasi ini sangat penting sekali bagi kita, berbagi praktik baik. Inilah yang harusnya kita sering-sering lakukan di sekolah kita ini, berbagi praktik baik. Yang mana budaya positif inilah yang kemarin Bapak Ibu pilih di PMM Bapak Ibu masing-masing. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang mempelajarinya lewat PMM. Mungkin sudah ada yang tahu, sudah ada yang berbagi praktik baik juga dengan teman-teman lain sejawat, dan juga dapat informasi dari internet atau lokal karya atau lain-lainnya. Di sini memang diseminasi ini adalah memang kita sering belajar Bapak Ibu. Kami pun di sini sering belajar, sering mengenal, sering menguatkan apa itu budaya positif, sehingga nanti teman-teman CGP hebat kita ini bisa berbagi praktik baik sama Bapak Ibu. Ini adalah aksi nyata ibu-ibu ini. Dengan aksi nyata ini kita berbagi praktik baik seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita saling melengkapi, saling berbagi, apapun yang disampaikan itu nanti kita saling menguatkan Bapak Ibu seperti itu. Jadi kami sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan seperti ini. Kalau nanti ada Bapak Ibu yang selanjutnya sangat bagus sekali betul seperti ini Bapak Ibu. Mungkin untuk pertama kita beri kesempatan kepada Bu Lise Aprianti untuk memberikan diseminasi atau berbagi praktik baik dan sidang aksi nyata modul 14 budaya positif Bapak Ibu. Silakan Bu Lise, waktu Bapak Ibu silakan. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah kita yang dengan senang hati menjadi moderator kami hari ini. Baiklah Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu ramah di ruangan ini. Selanjutnya selawat dan beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu, seperti Bapak Kepala Sekolah katakan tadi, di sini konsepnya kami adalah berbagi ilmu. Jadi bukan menggurui. Di sini kita berbagi ilmu, materinya budaya positif. Seperti yang Bapak Kepala Sekolah bilang tadi, ini sesuai dengan pilihan yang kita ambil di dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah kita. Jadi untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, bagaimana sekolah kita itu menjadi menyenangkan, sekolah itu menjadi tempat yang dirindukan, baik itu oleh gurunya maupun siswanya gitu. Untuk itu mungkin kita buat dulu suasananya bagaimana gitu. Jadi suasana sini adalah budaya positif. Jadi di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa konsepnya kita adalah dalam mendidik itu yang utama itu adalah murid dan murid. Jadi bagaimana caranya di sekolah ini kita selalu mengutamakan murid. Jadi Ki Hajar Dewantara itu juga mengatakan
mengatakan kita menghamba kepada murid. Menghamba di sini konsepnya bukan menghamba kepada raja. Awak apapun yang disuruhnya wak raja, bukan. Menghamba di sini konsepnya bagaimana segala cara dan upaya kita berusaha supaya murid kita ini sukses. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak kita ini adalah bibit-bibit yang berbeda. Ya, bibit-bibit yang berbeda. Jadi juga kita tangani dengan cara yang berbeda-beda juga. Nah, untuk itu, untuk membuat suasana-suasana di sini ada 6 konsep yang nanti kami paparkan berdua. Ada 3 konsep di awal itu kami akan memaparkan. Konsep awal ini memang lebih ke konsepnya. Dan untuk materi yang 3 ke bawah itu mungkin lebih ke prakteknya. Jadi kalau ke praktek itu ya kita kasih ke pakarnya itu. Ya berarti ya. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai ini desiminasi kami tentang budaya positif. Silakan Bu Rati. Ini dia duet hari ini. Duet. Kemarin kami konser tunggal, sekarang duet gitu. Ini materi kita hari ini Bapak Ibu. Jadi pertama, sebelum konsep kita hari ini ujung-ujungnya segitiga restitusi. Tapi sebelum kita sampai ke segitiga restitusi itu, kita dulu harus paham itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, selanjutnya keyakinan kelas, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, baru kita bisa melaksanakan segitiga restitusi. Sebelum kita masuk di materi yang pertama, ini ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau keadaan sekarang enggak. Keadaan sekarang tidak lagi, kata Ibu Mei. Kita lanjut ke yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah itu Bapak Ibu? Tidak. Kalau dari saya pemberian hukuman positif seperti membaca, membersihkan, adakah korelasinya dengan hukuman yang ada apa sebagai analisis dengan dia? Kalau dia terlambat untuk membaca, apakah ada hubungannya? Bisakah mengubah ketidakterlambatan dengan membaca? Bagus sekali dari jawaban Bu Dev ini yang telah belajar dari PMM. Kita kasih apa? Maaf ya Bapak Ibu, masih kata-kata nih. Selanjutnya pertanyaan pemantik berikutnya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Sementara kata Bu Riza. Ayo Bu Riza, kenapa dia sementara? Karena Bu Riza ini berbeda dengan yang lain, jawabannya kita tanya dengan Bu Riza. Sementara karena di sini anak-anaknya mendapat penghargaan. Kalau tidak diberikan penghargaan lagi, kemungkinan besar anak bisa menurun motivasinya. Yes. Close lagi buat Bu Riza. Jadi kalau suatu saat nggak dikasih penghargaan lagi, mungkin dia nggak ingin lagi belajar atau apa gitu. Katanya Bu Rati nambah, silakan Bu Rati. Ini namanya konser. Terima kasih Bu Lise. Dalam poin 2 ini tadi Bu Dev berpendapat kalau umpamanya anak terlambat disuruh membaca, apa korelasinya? Nggak ada hubungan. Benar sekali pendapat Bu Dev tadi. Tetapi kalau kasusnya umpamanya Pak Iwan olahraga ya kan? Nah kira-kira nih anak terlambat, Pak Iwan suruh push up atau lari keliling lapangan basket. Itu menurut Pak Iwan ada korelasi tidak? Ada ya kan? Nah yang seperti itu maksud Bu Dev tadi. Nah kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Saya setuju dengan Bu Riza, tergantung kondisinya.
terkadang penghargaan bisa saja itu menjadi hukuman buat anak. Nah, kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena anak sangat ketergantungan dengan pemberian penghargaan itu. Dan satu sisi dia tidak mendapatkan penghargaan, itu stresnya akan beda ya kan? Umpamanya targetnya juara 1, ingin dapat uang atau apalah rewardnya. Ternyata dia tidak dapat, itu akan menjadikan beban dan itu akan menghukum dirinya sendiri. Nah, itu menurut pendapat saya, Bu Ise. Dah, Bapak Ibu, itu sedikit iklan sebenarnya sudah menuju ke konsep yang akan kita lihat di dalamnya. Kita lihat yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada sebuah game Bapak Ibu. Jadi gamenya itu ceritanya begini. Bapak Ibu buat secari kertas. Di dalam secari kertas itu Bapak Ibu tulis rahasia Ibu yang sangat rahasia sekali. Nah, apa tuh yang sangat rahasia sekali? Habis itu digulung, genggam sekuat-kuatnya. Dan teman Ibu yang sebelah berusaha membukanya. Jadi yang teman sebelahnya berusaha dengan berbagai cara supaya membukanya. Karena itu bisa jadi air. Oke, kata Bu Riza, maaf Bu Roza, mungkin sesuatu yang aib katanya, anggap seperti itu, gitu kan? Teman sebelahnya dengan segala cara berusaha membukanya. Diri kita yang memegang rahasia itu mau membukanya? Tidak. Pasti berjuang sampai nafas terakhir, gitu. Sampai nafas terakhir. Yang ingin dibuka juga berjuang, Bu. Berjuang. Nah, kita lanjut dulu. Jadi itu konsep teori kontrol. Jadi sebenarnya yang mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Siapapun di luar tidak akan bisa mengontrol kita. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Itu konsepnya. Tapi ada kala misalnya itu tidak rahasia atau tidak rayu segala macam kan. Rahasia. Salah kan. Nah, ini kita lanjut teori tentang konsep kontrol. Jadi yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita berpikir kita mengontrol murid. Sebenarnya murid itu yang bersedia kita kontrol gitu. Misalnya, kamu duduk di sini, kamu duduk di sini. Padahal kalau seandainya dia melakukan dalam tidak, kan ada dua. Kamu pindah ke depan. Kamu yang pindah kan? Walau masuk. Nah, Menikah kerja kan? kamu ada kan? Jadi itu konsep kita yang pertama kan. Jadi guru itu mengontrol murid. Sebenarnya tidak. Konsep yang kedua, ilustrasi kritik membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter. Jadi kita membuat anak itu dengan kata-kata merasa bersalah, dengan kata-kata halus sehingga dia merasa dirinya bersalah. Dengan begitu kita mengontrolnya gitu. Jadi itu juga tidak. Sebenarnya itu tidak. Selanjutnya, isi semua penguatan positif dan bermanfaat. Nah, seperti tadi, kita membujuk-bujuk. Cepat anak, pindah ke sini. Nanti kalau yang siapa yang di depan, ibu kasih nilai A semua. Nah, selanjutnya teori kontrol yang salah lagi yang kita pikir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, memiliki hak untuk memaksa. Kamu bersihkan itu, bersihkan itu, bersihkan itu. Karena kita merasa salah. Atau yang si abangnya ke adiknya. Kamu di situ, kamu di situ. Padahal itu konsepnya salah semua. Sebenarnya teori kontrol itu ada dalam diri sendiri. Yang mengontrol manusia itu adalah dirinya. Kita lanjut. Nah, ini yang selama ini kita lakukan. Rata-rata kita melakukan kepada peserta didik kita itu adalah stimulus respon. Jadi contohnya kita mencoba mengubah agar dia berpandangan sama dengan kita.
Nah, tapi kalau belajar nak disuruh ke ujian, kan sama dia berpandangan sama dengan kita, bisa dapat atau jatuhnya berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi selama ini kita berada di posisi sebelah kiri ini banyak. Tapi bagaimana kita berusaha pindah ke kanan, teori kontrol. Kita berusaha memahami pemandangan orang lain tentang dunia. Jadi konsepnya kita berbeda. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi gitu. Nanti misalnya dalam segitiga restitusi nanti Ibu Rati akan mempraktekkan anak itu berperilaku jahat atau bagaimana, usil bagaimana, pasti dia punya tujuan sebenarnya. Nah, itu yang kita lihat dulu apa tujuannya. Jadi bagaimana kita pindah ke posisi sebelah kanan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti kita berpikir kalau kita melaksanakan segitiga restitusi nanti karena hanya dia yang bisa mengontrol dirinya. Jangan kita mencoba menekan dia. Nah, bagaimana kita bisa melahirkan sehingga kontrol dirinya itu sendiri yang lahir. Itu bagian kanan kita lanjut berarti nanti kelamaan konsernya nanti berarti. Ini apa namanya nih peta konsepnya. Disiplin positif itu akan bertahap, teori kontrol, keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu bisa lihat saja materi ke dalamnya nanti dipaparkan satu-satu. Kita lanjut lagi. Nah, yang berikutnya, mari kita diskusi lagi seperti tadi Bapak Ibu. Disiplin adalah kata-kata yang sudah sering kita dengar, kita ucap, bahkan kita terapkan dalam kehidupan nyata. Menurut Bapak Ibu, apakah disiplin itu sendiri? Akan mudah. Ini berdasarkan teori yang dari sini, disiplin itu merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya. Taat patuh pada nilai-nilai yang dipercaya. Boleh. Ada lagi? Silakan Bu Epa. Kalau menurut saya, disiplin itu adalah rangkaian kegiatan yang berdasarkan kepada aturan yang ada dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi konsepnya kalau kita berpikir itu disiplin, berarti kita berpikir aturannya. Ya Bapak Ibu. Kalau kita kata disiplin, berarti aturan. Karena aturan itu yang akan kita ikuti, kepatuhan terhadap aturan. Nah, kita lihat berikutnya di makna disiplin dari bahasa Latin, artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang ingin dihargai. Ini sebelah kiri ini sebenarnya konsep disiplin. Dan sebelah kanan ini yang sering yang ada di kepala kita. Jadi namun sebuah budaya di sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi tentang aturan-aturan. Jadi kalau kata disiplin berarti ikatannya tentang ketaatan segala macam. Sebenarnya disiplin itu adalah belajar. Belajar konsep dasarnya belajar apa saja luas. Belajar menghargai waktu, belajar menghargai orang lain, belajar. Jadi konsepnya belajar lebih luas. Belajar apa dari berbagai segi. Jadi di sana artinya disiplin. Jadi kita tidak menekankan kepada aturan. Jadi kalau kita menekankan aturan, maka itu akan nanti kita juga belajar motivasi. Sebelum kita praktekkan ke anak, mungkin ke diri kita dulu. Apa itu disiplin? Jadi kalau kita udah paham disiplin itu adalah belajar, bukan aturan-aturan. Nanti motivasi yang ada di dalam diri kita itu adalah motivasi internal, bukan eksternal lagi. Nanti kita lihat apa itu motivasi. Selanjutnya
disiplin itu kita akan menuju nanti nilai-nilai kebajikan yang akan kita cari dalam budaya positif kita. Nilai kebajikan itu kalau di dalam konsep Ki Hajar Dewantara dia punya 6 nilai-nilai, yaitu mandiri, profil pelajar Pancasila. Ini sudah sering kita buat dalam perangkat pembelajaran kita. Jadi sebenarnya ini nilai-nilai yang akan kita lahirkan dari anak-anak kita. Tapi sebenarnya konsepnya sebelum kita melahirkan ini dari anak kita, bagaimana kita mulai dari dalam diri kita dulu. Sebagai guru itu mulai dari diri sendiri, baru diteruskan. Kalau kita sendiri tidak bermulai dari diri kita, bagaimana kita akan meneruskan kepada anak? Karena di dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, guru itu adalah panutan. Jadi bagaimana gurunya berbicara, bagaimana gurunya bertindak, akan menjadi contoh oleh peserta didiknya. Kita lanjut berarti. Ini konsep yang berikutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi berarti ini yang kami bicarakan tadi, motivasi. Jadi motivasi seseorang melakukan sesuatu itu ada 2 motivasi eksternal dan 1 internal. Jadi yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan ini? Jadi karena ada aturan-aturan kita di bola datang pagi bekokannya adik ke depan hoki kan? Itu eksternal baru. Jadi selanjutnya untuk mendapatkan imbalan dari institusi, datang saya pagi besok pagi pasti senyum. Itu masih imbalan itu kan? Tapi untuk diri sendiri. Jadi seadona paduki wajib bos pagi. Jadi ini tanggung jawab saya di kelas ini, kita harus hadir jam sekian. Jadi ini prinsip motivasi. Jadi bagaimana caranya apa yang kita kerjakan itu lahir dari dalam gitu, jangan sampai X. Walaupun awalnya X tidak masalah, tapi bagaimana kita menumbuhkan dari dalam diri lagi. Begitu pula kita nanti anak. Bagaimana kita menimbulkan motivasi anak itu lahir dalam dirinya, bukan dari X. Mungkin awalnya X dulu, karena perubahan itu tidak akan bisa gratis. Perubahan itu akan terjadi secara perlahan-lahan. Mari kita coba perlahan-lahan. Kita lanjut berarti. Ini ada contoh kasus. Ini agak sedikit panjang. Ini Iva kurang menguasai pelajaran Ibu Tiza nih, sehingga pada pelajarannya langsung dia sering banyak berdiam diri, menggambar segala macam. Setelah itu pada saat guru matematikanya Pak Reno menanya Ibu Iva, dia menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakannya. Iva yang gagap dan malu keluar, malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya pada Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Karena kelas makin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi konsepnya, ini ada kasus orang guru menghukum anaknya seperti itu. Jadi ini namanya menghukum. Jadi ini ada konsep 3 buah hukum, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana seperti tadi, kan nggak ada kita rencanakan dengan anak-anak. Anak-anak, kalau kamu tidak bisa, kamu ke depan, pegang hidung. Tidak ada seperti itu. Jadi hukuman itu yang secara tiba-tiba kita kasihkan kepada peserta didik kita, belum ada kesepakatan sebelumnya, itu hukuman. Jadi kalau hukuman pada konsep dasarnya manusia itu punya emosi, nanti di dalam
sesuatu. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah waktu sekolah, apa yang menjadi teringat sama Bapak Ibu? Siapa guru yang paling menyenangkan? Siapa guru yang paling tidak menyenangkan? Si A, karena dulu saya dulu suruh duduk di sini. Nah, nanti bayangkan itu. Berapa tahun kemudian, dulu Ibu Lise menyuruh saya berdiri di sana. Syukur-syukur itu sebagai motivasi. Tapi yang tertanam di dalam dirinya adalah apa namanya itu dendam. Bagaimana gitu? Jadi itulah yang berusaha kita hindari. Jangan kita melakukan hukuman. Sekurang-kurangnya konsekuensi. Tapi lebih bagus lagi restitusi. Jadi kalau konsekuensi ini kita sepakati. Seperti kayak Bu Rati kasih tadi, kalau Pak Iwan kita terlambat dikasih 10 lapangan push up, itu ada korelasinya. Nah, seperti yang digambarkan Ibu Rati tadi. Tapi lebih bagusnya restitusi. Jadi bagaimana kita menciptakan bahwa anak itu menyadari apa kesalahan dirinya, sadar sendiri, sadar untuk memperbaikinya. Kalau konsekuensi tadi masih ke dalam dampak, masih kayak penghargaan ini, kita dia berubahnya akan sesaat, perubahannya itu cuma sesaat. Jadi kalau dia sudah restitusi, lahir dari dalam dirinya, insya Allah perubahan itu akan lanjut. Apa contoh yang mana Ibu? Restitusi. Nah, contohnya seperti yang tadi Ibu, misalnya. Ya contoh yang dikasih Bu Rati tadi, Bapak Ibu kita pending dulu rasa ingin tahu Ibu Sri, karena itu ini praktek ini bagian ujungnya nanti itu, bagian ujung. Ya, ini awal ini konsep, itu ujungnya prakteknya. Nanti Ibu Rati akan menjelaskan. Jadi kalau hukuman itu tiba-tiba, kalau konsekuensi itu sudah kesepakatan, misalnya. Seperti yang dijelaskan Ibu Rati tadi, si A dia terlambat dalam pembelajarannya Pak Iwan, lalu Pak Iwan suruh keliling lapangan, itu tidak masalah. Karena apa? Karena untuk sebelum olahraga maka harus pemanasan dulu segala macam gitu. Jadi sesuai hukumannya dengan dengan kesalahannya itu sudah sesuai gitu. Walaupun itu masih konsepnya konsekuensi. Nah, kita masih dalam posisi, kalau di sini namanya posisinya netral. Kita lanjut slide berikutnya berarti. Nah itu contoh-contoh kata-kata konsekuensi itu posisinya kita netral. Kalau hukuman itu negatif, konsekuensinya itu kita berdiri di posisi netral. Kalau kita melaksanakan restitusi, kita udah berusaha melaksanakan budaya positif gitu. Bagaimana caranya membuat budaya positif nanti dicobakan dengan Ibu Rati. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, kalau restitusi. Nah, kita lanjut materi yang ketiga. Jadi ini konsep-konsep dasar saja Bapak Ibu sebelum masuk ke inti pembelajarannya. Yang ketiga, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku sekolah di kelas. Keyakinan kelas yang dibuat bersama murid akan memberikan dampak positif di kelas. Jadi selama ini mungkin Bapak Ibu saya juga kita buat aturan kelas. Nggak boleh terlambat. Siapa yang terlambat begini. Kita buat aturan. Kalau masuk sama ibu harus pakai baju ini, pakai ini. Jadi bagaimana seperti yang kita bahas tadi, kalau aturan-aturan itu baru menimbulkan motivasi eksternal, baru di dalam. Jadi kalau motivasi eksternal ini bertahannya cuma sebentar Bapak Ibu. Bagaimana motivasi itu dalam internal? Kalau dia di dalam dirinya berasal, insya Allah itu akan bertahan lama.
Nah, keyakinan ini akan termasuk dalam internal. Kita lanjut Ibu Ranti. Nah, ini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, seperti saya katakan tadi, ini misalnya di dalam berlalu lintas, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat berkendaraan roda 2? Padahal itu kan kalau seandainya di dalam dirinya tertanam rasa keamanan, kenyamanan, tidak perlu aturan ini. Tidak perlu polisi. Ya, ini yang akan berusaha kita tanamkan ke dalam diri kita dan insya Allah akan kita imbaskan kepada peserta didik kita. Kita lanjut berarti. Lingkaran-lingkaran yang akan kita capai. Kita mau capai yang besar itu, sekolah kita bagaimana berbudaya positif. Bagaimana kita bisa membuat sekolah kita berbudaya positif. Akan tetapi perubahan itu tidak bisa kita lakukan secara besar-besaran Bapak Ibu. Kita mulai dari yang kecil. Itu awalnya peraturan kelas gitu. Kalau peraturan itu kan dari luar. Kita berusaha mengontrol, teori kontrol tadi, mengontrol secara eksternalnya. Bagaimana aturan ini kita mengontrolnya dari dalam, berupa keyakinan, lingkungan positif dan budaya positif. Kita lanjut Ibu Ranti. Nah, ini sedikit pilihan. Jadi ada di sini manakah yang merupakan keyakinan kelas? Ini ada dua kepalanya, dua kesepakatan. Yang kiri atau yang kanan yang merupakan keyakinan. Mana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, kepalanya sama-sama dibuat kesepakatan kelas. Yang pertama, yang kiri itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Yang kanannya, nah, kami guru dan murid saling menyayangi, kami dan murid semangat belajar. Jadi mana yang keyakinan kelas itu? Sebelah kanan. Sebelah kanannya. Nah, jadi secara tidak langsung dari pemaparan kami tadi Bapak Ibu sudah mulai memahami konsep-konsep yang kita berbagi dari awal tadi. Jadi itu dia sebelah kanan yang merupakan keyakinan. Jadi keyakinan itu berasal dalam diri, bukan dari X. Kalau X mari menjaga kebersihannya, masih eksternal. Bagaimana dalam internal? Kita lanjut. Ini dia contoh atau sampelnya, eksampelnya. Kalau peraturan tuh selalu kembalikan buku pada tempatnya. Jadi bagaimana caranya kita di kelas itu menanamkan tanggung jawab pada anak-anak kita. Bertanggung jawab. Aturan berikutnya hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelasnya yang lebih tepatnya menghormati orang lain, berkomitmen. Jadi sebelah kanan ini adalah keyakinan kelas. Ini yang kita tanamkan kepada peserta didik kita. Keselamatan, menghormati orang lain, menghormati tentang kesehatan, keamanan segala macam. Jadi itu menghargai orang lain. Jadi ini keyakinan-keyakinan inilah yang menipis di anak kita dan bagaimana kita cara menyebarkannya gitu Bapak Ibu. Mungkin terlalu lama saya berkonser. Mic kita kasihkan ke peserta konser berikutnya. Kepada Ibu Ratih kita persilakan. Kata-kata penghormatan saya tumpangkan kepada pembicara terdahulu. Sebelum masuk materi yang bagian kami ya Bu Riri. Oke, kami. Oke. Sedikit menambahkan tentang keyakinan kelas. Sebenarnya kami sendiri baru mengetahui ada yang dinamakan keyakinan. Yang kita ketahui selama ini kan peraturan. Kita bikin aturan, tidak boleh terlambat masuk kelas. Kalau terlambat, anak-anak tidak bisa masuk di jam saya, gitu ya, di jam ibu, gitu kan? Ternyata kalau hal itu yang kita terapkan, motivasi yang timbul baru eksternal, belum dari internalnya.
Nah, sekarang PR-nya bagaimana menciptakan motivasi itu tumbuh dari dalam dirinya. Nah, dengan merubah contoh, dilarang mengganggu orang lain. Nah, apa keyakinan kelas yang harus kita sepakati? Yaitu saling menghormati. Jadi ada nilai-nilai luhur di situ yang kita tayangkan, yang kita sepakati di lokal. Alhamdulillah kami sudah praktekkan dengan anak-anak, dan keyakinan kelas itu merujuk ke profil Pancasila ya Bu Lise. Nah, kita bahas sedikit. Jadi Bu Lise mungkin terlewatkan. Kita bahas apa itu profil Pancasila. Apa-apa aja nilai luhur yang lahir dan untuk keyakinan kelas itu. Yang pertama gotong royong. Kemudian ada di situ kreatif, bernalar kritis, mandiri. Yang pertama tadi mungkin beriman, bertakwa Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan berkebinekaan global. Jadi intinya yang namanya keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata-kata negatif Bapak Ibu. Pemain dilarang. Tidak boleh membuang sampah. Kita ganti kalimatnya. Kira-kira Bapak Ibu tidak boleh membuang sampah ini, apa kira-kira keyakinan yang bisa kita munculkan? Buanglah sampah pada tempatnya. Kan ajakan positif, ya kan? Tidak boleh masuk terlambat. Ya, ada kalimat-kalimat positif yang kita munculkan di situ. Jadi istilahnya tergerak, motivasinya tergerak dari dalam diri. Bikin sedikit, boleh? Bapak Ibu, ini ada videonya, mari kita ikutin bersama-sama. Ini manfaat senam otak ya, ini senam otak. Manfaatnya ada meningkatkan daya ingat, refleksi, rileks, kemampuan belajar, meningkatkan kemampuan belajar, kemudian menyeimbangkan otak kiri otak kanan. Ayo Bapak Ibu semuanya kita ikuti. Jempol berubah onde yang ada bisa. Jempol dan kelingking. Tarik. Jari. Ibu menari jangan dikalah. Salah jari lah. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah hilang ngantuknya? Sudah. Aplaus untuk kita semua. Oke, baiklah di bagian kami yaitu kebutuhan
manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia tadi Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu apa saja yang menjadi kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Ya, apa? Kesenangan kata Bunda. Kembali bertahan hidup. Ya, sandang, pangan, papan. Ya, pengakuan terhadap kemampuan kita itu juga suatu kebutuhan. Ya, kebutuhan lahir batin ya kan, itu termasuk kebutuhan pokok ya kan. Nah, yang pertama ada yang dinamakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, survive. Yaitu bisa berupa kebutuhan atas makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, kita lanjut. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, perlu itu? Perlu sekali. Nah, rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, berbagi. Nah, kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Maksudnya anak didik kita itu butuh untuk diakui pencapaiannya. Tahu mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang layak untuk bisa berkompeten, bisa didengar dan dianggap. Itu termasuk kebutuhan atas penguasaan. Berikutnya kebebasan. Apa itu? Nah, kita udah belajar kemarin masalah membuat modul yang berdiferensiasi. Nah, itu juga salah satu tujuan kita agar kebutuhan atas kebebasan ini kita penuhi. Kadang anak tidak mau belajar hanya monoton di dalam kelas, dia mau di luar kelas. Nah, jadi kebutuhan masing-masing siswa kita upayakan untuk memenuhinya. Kita lanjut. Kebutuhan atas kesenangan, yaitu kesenangan untuk bermain, humor, tertawa, atau belajar dengan suasana yang menyenangkan. Nah, ketika kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, khususnya peserta didik kita, akan muncul masalah Bapak Ibu. Di sini akan muncul masalahnya. Contoh, kita lihat. Perhatikan kasus berikut ini. Bu Ria, wali kelas 10 DKV 2 sedang bingung menghadapi ulah salah seorang siswa di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak di kelas telah datang padanya untuk mengeluhkan. Agus sering kali meminta bekal mereka dengan paksa. Jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan kita lakukan kira-kira? Apa alasan Agus kira-kira meminta bekal teman-temannya ini secara paksa, Bapak Ibu? Kira-kira kebutuhan apa dari Agus ini yang tidak terpenuhi? Kebutuhan bertahan hidup. Oke, apalagi kebutuhannya ini kira-kira Bapak Ibu? Kemungkinan dari Agus ini apa? Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Perhatian, kenyamanan, bisa saja di antara kebutuhan tadi yang tidak terpenuhi. Tidak hanya untuk kebutuhan bertahan hidup tadi. Nah, untuk mengetahui ini, kalau kita langsung hukum si Agus tanpa kita selidiki dulu dia butuh apa, tentu tidak tepat sasaran jadinya. Tidak akan merubah tingkah laku si Agus. Nah, nih kita lihat. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi si Agus. Ada kalanya dia hanya iseng Bapak Ibu, ya, membuat orang lain benci sama dia itu, dia merasa senang karena biasanya dia tidak ada teman, umpamanya seperti itu. Nah, di sini dengan cara itu dia lakukan agar orang perhatian sama dia. Nah, kemudian dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti keinginan untuk kekuasaan yang ingin dipenuhi si Agus. Kemudian Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Itu
berarti kebutuhan kesenangan yang pengen dia penuhi di situ. Berikut kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Jadi banyak faktor dari tingkah laku peserta didik kita sebenarnya yang melatar belakangi dia seperti itu. Nah, kita lanjut. Mari kita diskusi sejenak. Apa dampak yang ditimbulkan jika ada satu atau lebih kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi? Apa kira-kira Bapak Ibu? Apa dampaknya jika salah satu kebutuhan hidup tadi, 5 kebutuhan pokok tadi tidak terpenuhi? Stres, perilaku menyimpang, bisa jadi ya Bu Surfa. Nah, tidak disukai orang lain. Nah, seperti itu. Nah, tugas kita lah menggali kebutuhan apa sebenarnya yang ingin didapat si anak. Kalau dia punya kasus. Oke. Sampai sini paham ya Bapak Ibu mengenai kebutuhan dasar. Lanjut. Berikutnya 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, nanti kita sama-sama refleksi kira-kira kita berada di posisi yang mana. Nah, apa aja 5 posisi kontrol itu? Nah, yang pertama si penghukum. Kami biasanya juga seperti ini. Ya, ada anak melakukan kesalahan sedikit, hukumannya ini, gitu ya. Atau si pembuat merasa bersalah. Nanti akan kita bahas apa cirinya kita di posisi pembuat rasa bersalah ini. Kemudian kita berposisi sebagai teman oleh peserta didik atau kita berposisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir kita berposisi sebagai manajer. Nah, kami tidak akan menjabarkan posisi pemantau itu seperti apa, tapi kita telah dari kasus yang ada. Contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita sebagai penghukum, apa yang akan kita lakukan? Hormat pada bendera itu 1 jam dengan nada yang keras. Ya kan Bapak Ibu, berarti kita berada di posisi si penghukum ini. Nah, dengan kasus yang sama, kalau kita berada di posisi pembuat merasa bersalah, si guru akan bilang seperti ini. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kamu selalu saja membuat ibu sedih. Nadanya datar Bapak Ibu, tetapi ngenaknya ke perasaan anak, ya kan Bapak Ibu? Ya, pembuat itu merasa bersalah. Lah sakit ibu dek mamikian awak. Lah ibu hati awak juga, ya kan Bapak Ibu. Nah berarti kita berada di posisi ini nih, membuat merasa bersalah. Dia lunak, tetapi keperasaan jatuhnya. Nah kalau kita sebagai teman, memposisikan diri sebagai teman. Nah kalau kita sebagai teman memposisikan diri sebagai teman. Nah ayo dong ikuti aturan sekolah. Nah kita berusaha ngikutin. Tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Nah kita memposisikan diri sebagai teman. Nah kira-kira apa dampaknya ini Bapak Ibu? Bagus tidak posisi ini? Mereka akan merasa ketergantungan. Dia tidak, kalau kita tidak berposisikan sebagai teman dia lagi, tidak memprioritaskan dia akan tidak akan termotivasi untuk merubah itu. Jadi tergantung. Kalau lihat ibu tuh lailah nilai CS Jawa, makanya seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau tidak Jawa, tentu tidak akan seperti itu. Jadi posisi sebagai teman ini memposisikan kita menjadi ketergantungan oleh anak itu. Nah, berikutnya posisi yang keempat itu sebagai pemantau. Pemantau ini contohnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, ini hampir sama dengan kontrol ya, teori kontrol. Artinya kita bikin aturan dan jelas konsekuensinya. Berarti kita sebagai pemantau di sini artinya kita memantau anak sesuai dengan aturan tidak?
Kalau tidak menurut aturan, jalankan konsekuensinya ini. Nah, itu kalau kita sebagai pemantau. Kira-kira kita seperti ini ya posisinya sekarang Bapak Ibu, sebagai pemantau. Kadang-kadang 3 sekaligus. Ya tergantung kasusnya mungkin ya Bu. Artinya kita memantau dengan aturan. Nah, penerapan yang paling ideal itu. Nah, yang paling ideal itu di posisi mana kita? Ya, manajer. Nah, manajer ini yang restitusi itu Ibu. Restitusi itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita bertanya dulu. Kalian tahu Pak Cio tentang segitiga restitusi itu? Kasusnya dia berkelahi antara teman karena dia dibilang plagiat, mencontoh, ya. Kemudian bagaimana kita menangani itu? Kita diawali dengan bertanya. Nah, menurut kamu kesalahan kamu tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Atau sesuai dengan nilai-nilai kebajikan belum? Kalau belum, harusnya kamu tadi seperti apa? Jadi lahirnya dari anak itu sendiri aturannya. Nah, menyadari kesalahannya, kemudian mencari solusi sendiri terhadap masalahnya. Berarti dari internal kan, dan motivasinya dari dalam dirinya. Oke, kita lanjut dulu. Nanti kami akan tayangkan contoh videonya lebih lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, posisi kontrol manakah? Kira-kira kalau kalimat ini kami berikan. Saya merasa kecewa dan sedih sekali dengan kamu. Nah, posisi yang 5 tadi. Posisi yang mana ini kira-kira Bapak Ibu? Apa tuh? Ini posisinya ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman pemantau membuat merasa bersalah karena merasa sedih tadi ya, Bu Elsa. Saya merasa kecewa dan sedih sekali dengan kamu, membuat si anak menjadi merasa bersalah. Nah, soal berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ya, betul sekali. Nampaknya Bu El udah. Ini berarti kita memposisikan diri sebagai temannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau kalimat ini kita berikan, berarti kita di posisi penghukum. Nah, dengan nada tinggi mungkin ini ya, kita langsung marah gitu ya. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisinya kita sebagai manajer. Alhamdulillah sudah sampai tujuannya Pak Nugi. Tenang dulu. Tepuk tangan untuk kita semua. Berikutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kiranya apa nih Bapak Ibu? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Dia akan memantau karena bertolak dari aturan tadi. Aturan tidak dilakukan berarti konsekuensinya ini. Nah, oke. Menonton sedikit ya Bapak Ibu. Ayo kita menonton. Wah, sudah jam berapa ya nak? Terlambat lagi ya sayang. Alhamdulillah ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar bisa lari kencang, tetap kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Sudah sana beres, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kira-kira Bapak Ibu, video dari kasus ini berposisi di mana? Pembuat merasa bersalah atau sebagai
video yang pertama. Dia kayak budak ngaji budak ya. Ini video yang kedua Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Salah. Justina, gimana ini? Justina, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering Udah tahu bedanya Bapak Ibu? Kalau yang pertama berarti tadi sebagai teman. Ada kalimat di situ, pergi sana, saya bereskan absenmu. Nah, di situ tuh, kalau tidak ada ibu itu, berarti absennya tidak aman. Bikin ketergantungan. Nah, kalau yang video yang kedua, ya membuat merasa bersalah. Bisa jantungan ibu kalau ditegur Pak Nogi gitu ya. Nah, Desi. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa? Kenapa? Kamu lihat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kira-kira kita di posisi ini tidak Bapak Ibu? Iya. Tidak ya? Mudah-mudahan tidak ya. Ada. Oke, berarti ini di posisi penghukum. Seperti itu kira-kira. Kita lanjut. Kita lanjut. selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Sudah jelas ya Bapak Ibu? Jadi posisi sebagai pemantau. Nah, kita lihat yang posisi ideal itu sebagai manajer. Nah, seperti apa dia menyelesaikan kasus si Naren yang terlambat tadi? Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu,
keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kira-kira akan mulai saat kapan, Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, posisi yang paling ideal ini ya mungkin Bapak Ibu. Kita menanyakan, kira-kira menurut kamu salah tidak? Melanggar tidak gitu ya. Nanti kemudian, nah inilah yang dinamakan restitusi itu. Kita menggali dulu, bertanya dulu keyakinan anak, kemudian bertanya lagi, apa solusi untuk permasalahan itu? Nah, seperti itu kira-kira. Kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke segitiga restitusinya. Nah, sebenarnya restitusi itu untuk proses yang terakhir sebagai manajer itu ada proses atau tahapannya. Nah, apa itu segitiga restitusi? Kita lihat dulu sedikit, yaitu suatu tahapan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Nah, tahapan segitiga restitusi itu kita mulai dari menstabilkan identitas. Nah, kira-kira apa kalimat yang kita munculkan ketika itu? Bisa saja, umpamanya Naren terlambat. Ibu juga pernah terlambat seperti kamu. Kita memposisikan diri kita seperti dia. Nah, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu kalimat pertama mungkin yang kita bilang ke Narennya. Kemudian kita validasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu terlambat. Nah, kemudian apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kira-kira kamu apa yang bisa kamu kerjakan agar kamu tidak terlambat lagi? Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nilai apa saja yang kita sepakati sebelumnya? Nah, dari situ Naren akan berpikir diri sendiri. Kita lanjut. Tahapan segitiga restitusi itu yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, kira-kira apa kata yang bisa kita ungkapkan untuk menstabilkan identitas ini? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah kamu. Umpamanya seperti itu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Nah, itulah tahapan menstabilkan identitas. Memposisikan diri kita sebagai dia yang berbuat kesalahan tadi. Kan kata Bu Lise tadi, disiplin itu belajar dari kesalahan itu. Nah, kita lanjut. Validasi tindakan yang salah. Apa itu? Membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Kan tadi kita udah bahas kebutuhan manusia itu ada 5. Kalau dia berbuat kesalahan berarti ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, guru bisa berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Apa yang menjadi yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lebih baik umpamanya. Nah, dan kata yang lain. Kita lanjut lagi. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak
melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai universal untuk memunculkan motivasi intrinsiknya. Atau tadi profil Pancasila itu Bapak Ibu. Nah, dengan kata apa keyakinan kelas kita? Nah, balik lagi dia udah mengakui tadi. Nah, balik lagi. Apa keyakinan kita kira-kira? Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa kita munculkan dalam kasus untuk proses segitiga restitusi. Nah, mungkin sampai di situ pemaparan kami, Bapak Ibu. Dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana menjalankan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, mungkin hanya itu pemaparan dari kami. Tadi kata Bu Lise, sifatnya kami ini berbagi, Bapak Ibu, bukan berarti kami menggurui, tapi sama-sama belajar. Terima kasih Ibu Rati telah memaparkan semuanya secara lengkap. Sebelum kita tutup kegiatan, kita kembalikan ke Bapak Nogi. Kalau Bapak Ibu ada mau sharing atau berbagi dengan kami, silakan. Kalau tidak, kita kasihkan ke Bapak Nogi lagi. Baiklah, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bapak Nogi. Oke, terima kasih kepada Bu Rati dan Bu Lise. Kita beri tepuk tangan dulu. Ini adalah hal yang cukup menarik ya, dan bagus sekali bagi kita, dan manfaatnya banyak sekali bagi kita, karena kita di sini sering belajar, berkolaborasi untuk menjadi guru-guru hebat, untuk menghasilkan peserta didik yang lebih baik dan membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan Bapak Ibu. Jadi hal-hal seperti inilah yang mudah-mudahan ke depan kalau bisa kita saling berbagi. Mungkin ke depan kalau bisa kami usulkan juga nanti kita buat komber, kita buat hari Sabtu berbagi atau hari Selasa ngopi atau gimana lah kata-katanya. Di sana kalau kita bisa berbagi, praktik baik, mana tahu ada Bapak Ibu yang lebih baik, lebih bisa menangani masalah atau apapun itu, kita berbagi di sini. Kita tidak saling menggurui dan saling menyalahi. Itu pun kita maksudnya cuma berbagi praktik baik. Yang mana tujuannya memang seperti yang filosofi Dirgantara tadi, itu adalah kita berpikir murid. Jadi seperti itulah Bapak Ibu. Yang sekarang ini kita lihat memang kondisi penurunan dari degradasi moral anak-anak kita, mana kurikulum Merdeka itu kembalinya filosofinya sebenarnya bukan filosofi dari luar negeri ya Bapak Ibu, bukan dari luar negeri seperti itu. Jadi filosofinya cuma dari Ki Hajar Dewantara seperti itu. Jadi kita kembali ke Ki Hajar Dewantara. Mungkin pembawaan yang berbeda, mungkin yang menjustis seseorang kurang baik, tapi intinya sangat bagus sekali Bapak Ibu. Jadi marilah kita sama-sama belajar, meningkatkan kompetensi kita Bapak Ibu. Semoga kita menjadi pemimpin pembelajaran Bapak Ibu. Jadi tujuan kita di sini ada pemimpin pelajaran, yang mana di kelas itu kontrol itu adalah guru Bapak Ibu. Kontrol di mana Bapak Ibu guru lah yang bisa membuat siswa kita seperti apa Bapak Ibu, seperti itu. Jadi buatlah pembelajaran menyenangkan dan jadilah jadi guru yang dirindukan oleh siswa seperti itu Bapak Ibu. Jadi memberat, tapi apapun itu yang disampaikan Bu Lisi dan Bu Rati tadi, walaupun Bapak Ibu tidak bisa mengaplikasikan semuanya, minimal sedikit Bapak Ibu, sedikit saja Bapak Ibu sudah melakukannya, itulah terjadi perubahan di kelas Bapak Ibu. Jadi marilah kita sama-sama membuat perubahan di kelas kita dengan hal itu saja. Kalau tidak mampu budaya disiplin positif itu semuanya, minimal Bapak Ibu cukup satu saja Bapak Ibu, seperti itu. Jadi perubahan itu memang tidak bisa dilakukan secara langsung, tapi dari kelas kita bikin, dari kelas itu pun sedikit, lama-lama jadi bukit seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari kelas, baru kita mulai ke sekolah Bapak Ibu, seperti itu. Jadi itulah konsep dari perubahan. Semoga kita bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa kita,
dan pembelajaran yang berpihak pada murid seperti itu Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu setuju kita buat program seperti yang saya bilang tadi, Sabtu PMM atau Jumat. Jangan Sabtu Pak. Nggak mau ya. Ya. Lalu saya mana tahu ada Selasa ngopi, Selasa apa kan? Cukup 2 jam saja kita belajar PMM, berbagi praktik baik seperti itulah yang dimaksud dengan Gobel ya Bapak Ibu. Mungkin itu dari kami. Mari kita dukung Bapak guru-guru hebat CGP kita ini, dan kami juga berharap kepada Bapak Ibu nanti kalau ada buka CGP Angkatan 12, mari kita ikuti bersama, kita coba, kita belajar bersama, karena di sini bagus sekali isinya Bapak Ibu. Jangan coba kita masuk, mudah-mudahan kita bisa menerapkan, mengaplikasikan ilmu yang dapat pada CGP itu Bapak Ibu. Terima kasih. Kami sudahi, banyak maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Febri Junedi, rekan kerja dari Bu Rati Apriliani dan Bu Lisya Afrianti. Kemarin teman-teman dari CGP tersebut melakukan diseminasi kegiatan tanggal 3 Juni 2024 itu hari Senin. Dalam diseminasi tersebut, alhamdulillah itu sangat memberi dampak positif bagi kami rekan-rekan kerja guru, karena itu bisa membuat paradigma baru dalam SMK 1 Kecamatan Luak dalam penerapan budaya positif dalam pembelajaran. Yang mana dari materi tersebut kita bisa memahami bagaimana cara mendidik yang baik atau paradigma yang positif bagi dunia pendidikan. Yang mana itu bisa kita mulai dari bahwasanya seluruh peserta didik itu memiliki kompetensi di bidang masing-masing. Itu walaupun dia memiliki kesalahan-kesalahan tertentu, kita bisa mengingatkannya dengan cara-cara yang baik tanpa memberikan hukuman, tanpa memberikan hal-hal yang negatif untuk proses pembelajaran. Yang mana kita contoh dari materi disiplin. Biasanya dalam dunia pendidikan kita memandang disiplin itu ialah tepat waktu, tepat bekerja, tepat hadir. Ternyata disiplin itu merupakan proses belajar. Proses belajar tentang kita semua, baik dari seluruh aspek segala hal, tidak hanya tentang waktu. Dan masih banyak hal-hal yang membangun dari kegiatan diseminasi kemarin. Contohnya bagaimana kita melaksanakan pembelajaran aktif, interaktif, dan menyenangkan. Jadi harapannya ke depannya, semoga kegiatan diseminasi dari CGP ini bisa berlanjut di SMK Negeri 1 Kecamatan Luak dan memberikan masukan positif bagi rekan-rekan guru yang lainnya. Itu sedikit review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvi Sasrianti, rekan kerjanya Ibu Ratih dan Ibu Lise di SMK Negeri 1 Kecamatan Luak. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi kemarin, saya mendapatkan pengetahuan yang baru, ilmu yang baru tentang pengetahuan penguatan positif. Jadi harapannya untuk kedepannya saya bisa menerapkan kegiatan penguatan positif di dalam kelas dan berharap untuk bisa ikut kegiatan CGP di tahun berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kasus yang saya visualisasikan dalam bentuk video. Yang pertama, Zahara tidak terima dikatakan plagiat oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah
menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum, Bu. Kenapa, Zara? Saya kesal, Bu. Kesal kenapa? Coba tarik nafas dulu. Ayo ceritakan kenapa. Terus saya dikatain plagiat. Plagiat, berarti meniru ya? Plagiat tugas siapa? Tugas bunga. Padahal saya nggak plagiat. Emang kamu plagiat apa? Saya nggak plagiat, Bu. Saya cuma sekilas punya dia aja. Kemudian apa tanggapan kamu? Dia malah marahin saya di depan teman-teman. Saya malu lah, Bu. Memang benar, terkadang kalau kita membuat tugas itu sering merasa buntu. Kita juga butuh inspirasi dengan melihat karya orang lain. Ibu saja terkadang juga butuh mencari inspirasi dari teman, dari YouTube, atau bertanya kepada orang yang sudah pernah membuat. Terus, apakah saya salah membela diri saya? Kamu pasti punya alasan melakukan hal yang tadi kan? Iya, Bu. Saya buntu. Saya cuma sekilas melihat tugas dia. Nah, sekarang menurut kamu, tindakan kamu tadi itu sudah benar atau belum? Iya, Bu. Saya melakukan kesalahan karena saya melihat tugas bunga tanpa seizin dia, Bu. Sekarang, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu percaya? Seperti saling menghargai, jujur, bertanggung jawab. Baik, sekarang dari semua keyakinan yang kamu sebutkan tadi, keyakinan mana yang belum kamu lakukan? Saling menghargai, Bu. Saling menghargai. Menurut kamu, apa solusi dari permasalahan tadi? Yang pertama, saya akan meminta maaf kepada bunga dan kemudian saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Baiklah, mulai dari sekarang, mari kita sama-sama mengindahkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Baik. Tanggapan siswa dari kasus pertama. Perkenalkan, saya Zahra dari kelas 11 DKV 2. Di sini saya ingin berterima kasih kepada Ibu Rati karena beliau telah memberikan saya pembelajaran yang berharga untuk menyelesaikan masalah tanpa menggunakan emosi. Dan juga saya akan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Terima kasih Ibu Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Happy? Happy. Banyak tugas? Ya. Banyak tugas itu karena apa? Benar. Karena sering menumpuk tugas? Ya. Iya. Nah, sekarang nanti kita bikin ya diskusi hari ini ya tentang keyakinan kelas 11 DKV 2. Jadi tujuan Ibu sekarang kita membuat keyakinan kelas khusus 11 DKV 2. Nah, ada yang tahu apa itu keyakinan? Tidak. Keyakinan dulu, keyakinan bukan keyakinan kelas, keyakinan. Apa itu? Mempercayai, apa lagi? Kepercayaan, apa lagi? Janji, sama dengan janji. Atau sama dengan apa kemarin yang kita bikin? Apakah sama dengan kesepakatan? Tidak. Di awal dulu kita udah bikin kesepakatan kelas. Izin, Bu. Ya, Zara. Kan kemarin kita udah mempelajari kesepakatan kelas sama konsekuensinya. Sekarang apa lagi, Bu? Nah, benar, kemarin kita udah bikin kesepakatan kelas dan konsekuensinya. Berarti itu kan aturan ya? Nah, aturan itu memang benar sudah kita buat dan kita udah sepakati bersama. Tetapi, apa kira-kira bedanya kesepakatan dengan keyakinan?
tidak boleh makan di dalam labor. Nah, tidak boleh makan di dalam labor. Boleh ikan yang tidak berbau. Ya, tidak boleh membuang sampah di dalam labor. Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh berkata kasar. Nah, itu kesepakatan yang sudah kita buat kan. Nah, apa bedanya dengan keyakinan? Keyakinan itu tidak boleh mengandung kalimat negatif. Contoh, dilarang, tidak boleh, jangan. Nah, tidak boleh pakai kata-kata itu untuk keyakinan, tetapi pakai kalimat positif. Dan yang harus masuk ke keyakinan ini adalah nilai-nilai yang umum. Contoh, saling menghormati, jujur, apalagi? Saling menghargai, ya kan? Bertanggung jawab. Jadi itu yang dimasukkan ke kalimat keyakinan. Contoh deh, tidak boleh membuang sampah di labor atau tidak boleh makan di labor. Harusnya kita ganti dengan kalimat apa? Coba, ayo bisa. Tidak boleh makan di dalam labor. Apa kalimatnya itu? Atau tidak boleh plagiat tugas teman. Nah, apa kira-kira keyakinan yang begitu? Saling menghargai mungkin di situ ya. Ya. Apa lagi? Jujur di situ kan? Jujur. Nah, di situ keyakinannya. Jujur dalam mengerjakan tugas. Contoh ya. Apa lagi? Sama-sama menjaga kebersihan labor. Nah, itu yang tadi tuh. Masalah bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab atau bertanggung jawab terhadap peralatan labor. Itu boleh keyakinan tuh. Bisa kira-kira? Jadi, sekarang Ibu akan membagikan stick note. Kamu bikin satu aja keyakinan yang harus kita patuhi bersama-sama. Ya, yang harus kita sepakati bersama-sama. Masing-masing kamu tulis satu keyakinan yang ingin diterapkan di kelas ini. Bisa? Oke. Satu saja ya. Keyakinan kira-kira apa? Keyakinan itu bisa jujur, apalagi disiplin, nilai yang umum. Saling menghargai, menolong, ya kan? Sambung kalimatnya ya. Saling menolong di saat teman kesulitan mengerjakan tugas, contohnya. Itu boleh. Nah, kalau Anda sudah siap, boleh langsung ditempel ke papan yang telah Ibu sediakan. Membuat keyakinan di sini, tapi kita sortir dulu ya, kita pilih yang sama nanti kita buang, tinggal nanti poin-poinnya saja. Oke, bacakan. Yang pertama, saling menghargai. Perkenalkan, nama saya Bunga Citra Lestari. Saya kelas 11 dari DKV 2, siswa dari Ibu Rati.
Setelah menyepakati keyakinan kelas, saya termotivasi untuk keyakinan kelas tanpa adanya paksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ranti Handayani Fitri. Saya dari kelas 11 DKV 2, siswi dari Ibu Rati. Setelah membuat keyakinan kelas 11 DKV 2, saya harus menerapkan nilai sikap bertanggung jawab, menghargai, berdisiplin, peduli terhadap lingkungan, jujur, dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.